Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri, kita semua berdiri untuk beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ibadah pagi hari ini kita alaskan atas nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita tetap berdiri, kita menyanyikan puji-pujian yang pertama, yaitu Hai Semua Ciptaannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta, dan juga Allah pencipta manusia. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu terhadap semesta ini. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada manusia. Terima kasih atas anugerah keselamatan melalui Putra-Mu yang Kau berikan kepada umat-Mu. Kami juga berterima kasih Tuhan atas hati yang Engkau berikan kepada kami, hati yang mau menyembah Engkau. Tuhan, ibadah pagi hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan Engkau.
Engkau yang hadir, Engkau layakkan setiap persembahan ibadah kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sikap hati kami, baik kami yang beribadah di sini ataupun di rumah masing-masing. Tuhan, berikanlah kami hati yang hormat kepada Engkau, berikanlah kami hati yang menyembah Engkau. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau urapi hamba-Mu Pendeta Stephen Tong. Pakailah dia Tuhan seperti Engkau telah memakai dia berpuluh-puluh tahun. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, untuk mengajarkan kepada kami, sehingga iman kami pun bisa bertumbuh. Buka setiap hati pikiran kami yang di sini maupun yang di rumah. Biarlah kami dengar perintah-Mu, firman-Mu, dan kami pun bisa melaksanakannya. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang tidak hadir hari ini, Tuhan. Mungkin dengan segala masalah yang mereka hadapi, mungkin kesakitan, mungkin kesulitan, apapun Tuhan. Kami mohon, biarlah mereka tetap merasakan penyertaan-Mu. Mereka yang sakit tetap merasakan pemeliharaan-Mu, Tuhan. Mereka yang kesulitan di dalam ekonomi, di dalam keluarga, di dalam kehidupan mereka. Mereka bersandar pada Engkau, Allah pencipta alam semesta dan Allah pemelihara. Terima kasih Tuhan. Doa-doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan menyanyikan lagu pujian yang kedua, Damai di Hatiku. Mari kita bernyanyi dengan sikap hati yang senang dan dengan suara yang keras. Damai di hatiku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hatiku, Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku. Inilah janjinya, ku tak tinggalkanmu. Dia milikku. Damainya yang indah penuhi hatiku. Umat semua memujinya. Gelap jadi terang, susah pun lenyaplah. Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam hatiku, Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku. Inilah janjinya, ku tak tinggalkanmu. Dia milikku. Namanya diberi, simpan di hatiku. Hidupku senang selalu. Kelak hari mulia, Dia akan menjemputku pulang ke surga rumah Bapakku. Di dalam hatiku, Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku. Inilah janjinya, ku tak tinggalkanmu. Dia milikku. Janji Tuhan adalah janji yang setia. Dia tak akan meninggalkan kita. Inilah memang janjinya. Dia tidak tinggalkan kamu dan Dia milikmu.
sebuah lagu yang begitu indah. Mari kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab pertanggapan. Kita akan membuka Matius pasal yang kelima, ayat ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membacanya bersama-sama. Ayat yang ke-17, Matius pasal kelima, 17 sampai 20. Yesus dan hukum Taurat. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Biarlah firman Tuhan tetap ada di dalam hati setiap kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian yang ketiga, sebuah lagu yang sangat indah. Lagu ini adalah salah satu lagu resmi yang dinyanyikan oleh Angkatan Laut Amerika pada upacara-upacara resmi mereka, ataupun pada saat sebelum mereka berangkat tugas di dalam kebaktian atau di dalam upacara pelepasan. Lagu yang mengajarkan kepada kita, mengatakan kepada kita bahwa di dalam segala marah bahaya kehidupan kita, pada saat kita menghadapi kebahayaan antara hidup dan mati, pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami kecelakaan sekalipun, baik pada saat marah bahaya secara fisik, secara mental, secara emosi, ada Bapa kekal di surga yang selalu siap menyelamatkan kita. Lagu ini sering dinyanyikan oleh para pelaut yang terdampar di laut samudra yang begitu besar ombaknya. Mereka dengan tenang, mereka mendapatkan hiburan bahwa Bapa kekal di surga beserta dengan mereka dan menyelamatkan mereka. Lagu yang baru, mari kita dengarkan satu kali singer dan musisi untuk memainkannya. Sesudah itu kita akan bersama-sama bernyanyi keempat ayatnya. Bapa kekal yang selamatkan, gelombang laut diteduhkan, dan yang memerintah lautan, yang mengatur jagat raya. Dengar seruanku Tuhan, di dalam bahaya. Bapa kekal yang selamatkan, gelombang laut diteduhkan, dan yang memerintah lautan, yang mengatur jagat raya. Dengar seruanku Tuhan, di dalam bahaya. Laut
Kristen, kita tidak dijanjikan hidup yang lancar, tetapi pada saat kita mengalami bencana, pada saat kita dalam titik-titik yang paling bahaya di dalam kehidupan kita, ingat, Bapa yang kekal menyelamatkan kita. Sebuah lagu yang begitu indah. Selamat pagi Bapak Ibu dan sekalian yang di dalam kasih Kristus. Selamat beribadah di GRII Pusat Kebaktian Umum yang kedua. Selamat datang. Selamat pagi. Ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Hari ini bagi jemaat GRII akan mengadakan pemilihan diaken dan diakones. Jadi setelah kebaktian selesai, harap jangan pulang bagi jemaat GRII, dan kita akan melakukan proses pemilihan diaken dan diakones. Pengumuman berikutnya adalah setiap hari Senin sampai hari Sabtu, Gerakan Reform Injili mengadakan streaming di YouTube, yaitu di YouTube channel Reform Injili, dan pada hari Senin sampai Kamis akan dilakukan eksposisi surat Ibrani, yaitu episode yang ke-27 sampai ke-30 oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Kemudian pada hari Jumat, pukul 6.30 sore adalah pemahaman Alkitab GRI Pusat dengan judul Dapatkah Umat Pilihan Dibuang Tuhan oleh Pendeta Jimmy Pardede. Bapak Ibu diharapkan bisa hadir secara fisik. Kemudian hari Sabtu, yaitu jam 7 pagi, adalah siaran Kapin di Donomulyo, Pulau Jawa tahun 2015, sebuah Kapin yang sangat diberkati oleh Tuhan. Harap Bapak Ibu juga bisa mengajak mereka yang belum percaya kepada Tuhan, bisa mengikuti siaran yang begitu baik. Persekutuan doa untuk hari Sabtu tetap diadakan, dan berikutnya adalah permohonan pemberkatan nikah gerejawi antara pasangan Saudara Samuel Vincento Jonathan dan Saudari Linkan Claudia Poluakan, yaitu di tanggal 3 September jam 2 hari Sabtu. Pasangan yang berikutnya adalah Saudara William dan Saudara Yovita Pratiwi di hari yang Sabtu tanggal 10 September jam 10 pagi di Kapel Agape. Jika ada keberatan atau masukan, silakan menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Kemudian kelas pranikah juga sudah dibuka bagi calon pasangan baru yang akan menikah di dalam 2 tahun yang akan mendatang. Bisa segera mendaftarkannya ke Saudara Diaken Adia, yaitu dengan nomor telepon 0811 1667 963. Bagi calon pasangan baru yang akan menikah dalam 2 tahun, silakan segera mendaftar untuk kelas pranikah. Berikutnya adalah tanggal 27 Agustus ada sebuah acara yang begitu penting, yaitu SPIK, Seminar Pembinaan Iman Kristen. SPIK telah diberkati oleh Tuhan sejak 38 tahun yang lalu dan telah mengajarkan begitu banyak doktrin-doktrin yang benar kepada pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Sudah puluhan ribu yang mendapatkan berkat. SPIK kali ini mempunyai tema yang khusus tentang antropologi yang pertama, yaitu manusia ciptaan Allah atau hasil dari evolusi. Sebagai orang Kristen, apalagi Kristen Reform, kita pasti mengatakan, ya, saya ciptaan Allah, manusia adalah ciptaan Allah. Tetapi tahukah kita bahwa masih banyak sebenarnya teman-teman kita, terutama di negara-negara komunis, atau mereka yang menganut ajaran ateis atau ajaran evolusi, bahwa mereka masih percaya manusia sebenarnya adalah evolve dari RNA molekul yang terkecil dan advance kemudian, dan akhirnya menjadi manusia. Kita orang Kristen mungkin mengatakan
gue udah tahu, gue pasti ciptaan Tuhan. Ngapain saya harus hadir? Tetapi sadarkah bahwa teori evolusi itu masih diajarkan di sekolah-sekolah, di pelajaran sains, bukan di pelajaran fiksi atau sastra. Dan pernahkah kita terpikir bahwa salah satu ajaran teori evolusi adalah survival of the fittest. Yang paling kuat, dialah yang menang. Secara tidak langsung, kita sudah dimasukkan ke dalam ajaran, kita sudah dipengaruhi oleh ajaran bahwa saya oke bersaing dengan mematikan pesaing saya. Saya bisa lebih maju asal saya mau menyingkirkan mereka, survival of the fittest. Saya bisa maju dan saya harus maju asal saya bisa menginjek lawan-lawan saya sehingga saya excel ke atas. Teori evolusi secara tidak langsung banyak mempengaruhi kita sekalipun sebagai orang Kristen. Secara tidak langsung, teori evolusi juga sudah mengajarkan pada kita atau mengimplikasikan bahwa generasi manusia sekarang adalah generasi manusia yang lebih baik daripada dulu. Benarkah? Benarkah tradisi-tradisi yang begitu bernilai di dalam membentuk kehidupan manusia itu harus kita buang? Bahwa tradisi sekarang, kehidupan sekarang, kita adalah zaman yang lebih baik. Sehingga apa dampaknya? Kita cenderung menghina generasi-generasi sebelumnya. Kita cenderung tidak menghormati orang tua kita. Kita cenderung mau membuang tradisi-tradisi yang baik. Jangan sampai kita menganggap bahwa Speak kali ini adalah satu tema yang kita sudah tahu. Manusia pasti ciptaan manusia. Manusia dicipta oleh peta dan teladan Allah. Manusia bukan hasil evolusi. Saya sudah tahu, saya tidak mau mengikuti Speak kali ini. Tidak, saudara-saudari sekalian. Bagi Anda yang belum daftar, belilah tiket hari ini di belakang dan ajaklah teman-teman untuk mengikuti Speak yang begitu penting, yang mengajarkan kepada kita bahwa teori evolusi itu adalah teori yang salah. Manusia adalah ciptaan Tuhan dan segala dampak yang telah mempengaruhi kehidupan kita. Kita sambil mendengarkan atau melihat sebuah video klip tentang Speak evolusi. Silakan. Kalau manusia adalah hasil evolusi, berarti manusia tidak ada tanggung jawab. Karena daripada hidup yang semulanya begitu rendah, tidak ada etika, sudah berkembang menjadi sekarang manusia yang mempunyai ilmu dan teknologi begitu tinggi. Yang harus kita miliki adalah kebanggaan, arogansi, dan kepuasan diri yang tidak perlu ada pertobatan. Sejarah dan fakta membuktikan kepada kita di satu pihak seperti manusia terus maju, tetapi fakta yang lain menunjukkan merosotnya moralitas dan kerusakannya etika makin lama makin membuktikan manusia bukan saja tidak kemajuan, manusia sedang mengalami kemerosotan yang menakutkan. Kalau kita percaya evolusi, berarti kita tidak lagi pegang prinsip Allah mengwahyukan kepada kita mengenai Dia mencipta manusia menurut peta teladan Dia. Kalau kita percaya manusia adalah ciptaan Tuhan, maka kita pegang dari permulaan adalah satu tujuan tertinggi yang Tuhan tanam di dalam diri manusia. Yang ini akan menjadi tujuan, akan menjadi perjuangan kita untuk menggumuli hidup kita sehari-hari. Tema tentang antropologi ini sangat penting, sehingga saya harap semua pemuda-pemudi, khususnya yang penuh logika, pemikiran intelektual, mari kita ikut bersama, jangan ketinggalan. Tuhan memberkati kita dan memberkati seminar kali ini.
hanya diadakan secara fisik di gedung ini. Jadi saudara-saudari sekalian yang belum beli tiket, mohon segera beli tiket. Seperti Patong katakan, jangan sampai ketinggalan kita mengikuti tema yang begitu penting. Tema ini kita ikut bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi sewaktu ada kawan-kawan kita menanyakan hal-hal yang penting tentang ciptaan Allah, paling sedikit kita sudah diperlengkapi untuk bisa menjawabnya dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lewatkan kesempatan yang begitu indah ini di dalam gerakan kita. Mari kita semua kita bangkit berdiri, kita akan melakukan beberapa doa syafaat. Sebelumnya kita akan nyanyi lagu yang ketiga sekali lagi di ayat yang terakhir, Tritunggal yang penuh kasih, pelindung dalam bahaya. Tritunggal yang penuh kasih, pelindung dalam bahaya. Kemanapun kami pergi, lepaskan dari bencana, dari daratan dan lautan, kami sembahkan Pertama-tama mari kita hening sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan, minta akan pengampunan dosa-dosa kita dan layakkan setiap dari kita. Bapa kami di surga, kami hanya bisa datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang tidak layak ini untuk berdoa bahkan kepada Engkau, untuk berdoa syafaat. Tuhan, tolonglah kami, sucikan hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka suara, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Speak masih bisa diadakan di tengah-tengah zaman ini. Tema yang begitu penting, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberkati Speak selama 38 tahun, sejak tahun 1984. Mari kita berdoa khusus untuk Speak. Kita berdoa Tuhan gerakan lebih banyak lagi pemuda-pemudi yang terjebak di dalam teori evolusi atau terjebak di dalam ateisme untuk bersama-sama bisa mengikuti seminar kali ini. Mari kita bersuara. Bapa kami di surga, kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan bahwa di tengah-tengah zaman ini Engkau telah tetap menganugerahkan kesempatan kami mengadakan Speak. Tuhan, terima kasih atas hamba-Mu Pendeta Stephen Tong, dan terima kasih atas para pembicara yang akan berbicara. Tuhan, kiranya Engkau urapi setiap hamba-Mu, Pendeta Edward W., Pendeta David Tong, Vikaris Jack Kawira, Vikaris Isaac. Engkau pimpin setiap dari mereka yang akan membawakan seminar yang begitu penting. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para humas, para panitia yang mempersiapkannya dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau juga menggerakkan setiap hati orang, anak-anak muda, untuk bisa mengikuti seminar yang begitu penting ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang orang Kristen, kami juga membekali diri Tuhan, biar kami pun digerakkan hatinya untuk memperlengkapi diri, untuk menghadapi segala tantangan zaman tentang teori evolusi dan segala dampak-dampaknya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Speak ke dalam tangan Engkau. Amin. Hal kedua, saya ingin mengajak setiap jemaat berdoa untuk gereja masing-masing sebelum Anda beribadah di sini. Entah Anda memang dari GRI, berdoalah untuk GRI. Entah Anda dari HKBP, Anda dari Metodis, Anda dari GKI, Anda dari gereja manapun, mari kita berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, berdoa untuk para hamba Tuhan, berdoa untuk pelayanan di dalam kerajaan Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk gereja Tuhan. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mendirikan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau tidak membuang dan Engkau tetap memelihara setiap umat-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk Metodis, kami mau berdoa untuk GKI, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang sebelumnya iman kami juga ditumbuhkan. Engkau telah menaruh kami di sana Tuhan. Dan sekarang kami beribadah di GRI,
Kami mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani. Kami mau berdoa untuk setiap pekerjaan dan ministry pelayanan yang mereka kerjakan di dalam pelayanan dan kerajaan surga. Tuhan, Engkau berkati mereka. Segala pergumulan yang mereka hadapi, kami mungkin tidak tahu Tuhan. Pembangunan gereja yang mereka harus bersama-sama mereka gumuli, atau penambahan jemaat, atau penginjilan, atau pengajaran, atau segala doktrin yang mereka ajarkan. Tuhan, kami hanya mau berdoa dan kami mau mohon Engkau memelihara gerejamu Tuhan. Engkau memelihara umatmu. Engkau memelihara setiap hamba-hambamu. Kami menyerahkan gerejamu di seluruh Indonesia ke dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir saya ingin mengajak kita berdoa untuk KKR regional yang sedang aktif dijalankan oleh beberapa cabang-cabang GRI. Yang pada saat ini ada di Sumba, ada di Mamasa, Mamuju, ada di Kalimantan Tengah, dan ke depan akan ke tempat-tempat lain. Dan juga kita berdoa untuk rencana persiapan Kapin oleh Pendeta Stephen Tong ke Kalimantan Tengah, ke Sumba, ke Sabu, ke Mamasa, ke Mamuju, dan ke tempat-tempat lainnya. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di dalam penginjilan KKR regional dan Kapin. Bapa kami di surga, kami juga berdoa dan kami mengucap syukur Engkau berikan pelayanan ini di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk KKR regional, kami berdoa untuk anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang pergi yang mereka sedang dalam perjalanan atau mereka sedang mengabarkan Injil ke sekolah-sekolah. Tuhan, Engkau urapi setiap hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mempersiapkannya dengan baik, perjalanan mereka. Dan kami juga berdoa untuk siswa-siswi di seluruh Indonesia yang mereka mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui KKR regional ini iman mereka ditanamkan dan mereka akan ingat tentang firman-Mu di kemudian hari dalam hidup mereka sebagai orang Kristen. Kami juga berdoa untuk persiapan Kapin, baik di Sumba, baik di Sabu, baik di Kalimantan Tengah, baik di tempat-tempat jauh. Tuhan, kiranya juga Engkau mempersiapkan para panitia lokal yang ada di sana. Dan juga bagaimana kita STEMI bekerja sama dengan mereka. Tuhan, segala kemuliaan dan segala rencana hanya Engkau yang pimpin, hanya Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup doa kita dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan cukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Josh YC yang akan menyanyi I Will Magnify Thee by George M. Phil. Mari kita nyanyi lagu yang kedua, ada Damai di Hatiku, ayat yang pertama saja, dan saya mempersilakan Josh YC untuk segera naik ke atas mempersiapkan diri. Damai di hatiku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hatiku, Dia milikku. Tinggalkanku, bila janjinya, ku tak tinggalkanmu, Dia milikku.
Saudara sekalian, pada hari ini kita akan mengadakan pemilihan diaken. Saudara mungkin adalah anggota, mungkin juga tidak. Kalau saudara adalah anggota, saudara mengasihi gereja ini, saudara memberikan pemilihan saudara pada hari ini. Ada nama-nama yang sudah ditayangkan dan wajahnya ada yang kalian kenal, ada yang kalian tidak kenal. Kiranya kita bisa lebih mengenal orang-orang yang menjadi calon dan kita bisa mendoakan mereka. Saya mengajak kita untuk mendoakan calon-calon diaken ini. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa bagi calon-calon diaken, segala pergumulan yang mereka hadapi, membagi waktu dengan keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Kita berdoa Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan rohnya, Tuhan yang memberikan rohnya pada umat Tuhan sepanjang zaman. Kiranya juga memenuhi para calon diaken dan juga nanti diaken yang akan terpilih. Dan juga kita yang akan memilih pada hari ini untuk boleh memilih dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa bagi pemilihan diaken hari ini, juga untuk para diaken yang akan kita pilih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh memilih diaken-diaken dalam gereja kami. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang memenuhi dengan roh-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami dengan hikmat, supaya kami boleh memilih dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, agar gereja ini ke depannya boleh dikelola, dijalankan dengan baik, menyenangkan hati Tuhan yang sudah memilih kami, yang sudah menebus kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Tong. Pagi hari ini kita akan melanjutkan penghakiman dari kitab suci macam kedua. Minggu lalu kita telah membicarakan tentang penghakiman diri terhadap dosa diri, yaitu penghakiman dari hati nurani. The spirit of man is the lantern of God. Roh manusia adalah pelita Tuhan Allah yang Tuhan taruh di dalam hati untuk menyinari, untuk memberitahu kepada kita semua keadaan yang berada di dalam hati sanubari kita masing-masing. Berarti hati nurani utusan Tuhan, hati nurani representatif Tuhan, hati nurani wakil Tuhan. Inilah keistimewaan yang membedakan manusia dari semua binatang. Karena binatang selalu berada di dalam eksistensi diri, tidak ada eksistensi relatif terhadap diri. Orang Prancis Jean-Paul Sartre mengatakan di dalam eksistensi dibagi dua, being in itself and being to itself. Dan demikian manusia berada di dalam eksistensi diri, manusia berada di luar eksistensi diri dan bereksistensi menghadap eksistensi diri yang di dalam. Maka manusia mempunyai memecahkan diri di dalam subjektivitas dan objektivitas. Waktu saya berada di dalam eksistensi subjektivitas, saya berada tapi bukan berada secara mutlak. Saya berada secara relatif. Karena ada keberadaan diri yang di luar diri, yang sedang menghadapi berada di dalam diri, eksistensi diri. Sehingga diri menilai diri, diri mengkoreksi diri, diri menginspeksi diri, diri menghakimi diri, diri menghukum diri, diri menegur diri. Saya percaya kita semua mempunyai pengalaman seperti ini. The relative existence in itself and to itself. Relasi diri dan relasi terhadap eksistensi diri. Kedua ini menjadi satu, itu namanya manusia. Dan manusia sangat susah pada waktu pengkritikan diri,
penilaian diri, penghakiman diri menjadi keras, yang tidak tahan bisa sampai gila, bisa sampai bunuh diri. Meskipun orang lain tidak mempersoalkan, tidak menghiraukan apa yang terjadi, tapi diri sendiri terlalu persoalan terhadap apa yang terjadi pada diri, sehingga diri menegur diri, diri membenci diri, diri mengadili diri, diri mengkritik diri, diri mengevaluasi diri, sampai akhirnya menjadi gila atau menjadi harus membunuh diri untuk menyelesaikan sesuatu pengkritikan, pengadilan diri terhadap diri yang sangat menakutkan itu. Saudara-saudara, paling senang, paling penting adalah diri berdamai diri karena tidak ada teguran dosa. Nah, itulah bahagia. Bahagia bukan karena uangnya banyak. Bahagia bukan karena rumahnya besar. Bahagia bukan karena nyonyanya cantik atau realis seksi puas. Bahagia karena diri tidak menegur diri. Gampang tidak? Tidak gampang. Hanya bagian pertama ini saja. Cukup engkau baik-baik ingat dan baik-baik mengkoreksi hidup supaya menjadi a man to live with peace itself. Di dalam filsafat kuno 2400 tahun yang lalu di Greka ada orang bernama Epicurus. Dia mengatakan damai itu hanya dicapai dari 3 aspek. Pertama, diri berdamai dengan diri. Ini dasar. Kedua, diri berdamai dengan orang lain. Ketiga, diri berdamai dengan alam. Kalau ketiga perdamaian ini sudah tercapai, engkau hidupnya tenang, sejahtera, damai, sentosa, dan tentram selalu. Tapi kalau engkau tidak bisa damai dengan diri sendiri, sendiri menjadi musuh sendiri, sendiri benci sendiri, sendiri tidak puas sendiri, hidup sangat tidak tentram, dan hidup itu seolah-olah entah mau kemana dan bagaimana bisa mendapatkan ketentraman, kestabilan hidup. Kalau engkau tidak berdamai dengan orang lain, ribut tidak habis-habis. Hidup di dunia seperti di neraka karena engkau tidak mempunyai perdamaian diri dengan orang lain. Ketiga, kalau tidak ada damai diri dengan alam, waktu musim menanam, engkau mau menuai, engkau akan nol hasil. Jikalau musim mesti menuai, engkau cuma tidur dan malas, engkau akan miskin, tidak ada makanan. Maka the time to sow, the time to reap. Kapankah kita harus mengikuti jadwal alam semesta, mengikuti musim-musim daripada waktu yang berubah terus? Engkau harus mempunyai keharmonisan yang penting. Di situ terletak rahasia sukacita, terletak rahasia hidup damai. Saya mengasal filsafat sudah lebih 50 tahun. Saya mengetahui banyak orang hidup suka melanggar hakim, hukum, dalil, dan semua peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. We are not created independently with everything according to our desire and according to our own will. Manusia tidak dicipta untuk sewenang-wenang mengikuti kemauan diri kita masing-masing. Manusia dicipta di dalam sesuatu situasi yang sudah di set up seperti computerized.
Kita setelah dicipta di dalam keadaan yang sudah dikomputerisasikan, sehingga kita mesti belajar bagaimana menghadapi diri, bagaimana bereaksi terhadap segala aktivitas diri, bagaimana memperlaksanakan kebebasan dan kemauan diri sehingga kita hidup di dalam keharmonisan. Ini penting sekali. Saudara-saudara, banyak orang maunya hidup sederhana, hidup seenak mungkin, dan tidak memikirkan secara tuntas akibat sewenang-wenang itu apa. Kalau kita hidup sewenang-wenang, sebebas mungkin, dan tidak bertanggung jawab, dan tidak memikirkan lebih dalam, kita akan menemukan kesempitan, menemukan konflik, menemukan ketidakharmonisan, sehingga kita lost di dalam kesulitan, di dalam ikatan yang komplikasi, dan akhirnya tidak tahu bagaimana menempuh jalan keluar. Saudara-saudara, ini adalah apa yang kita perpanjangkan dengan khotbah kemarin. Minggu lalu khotbah itu penting sekali. Saudara, jangan sembarangan tidak ikut kebaktian. Karena satu kali tidak dengar, kerugianmu sangat besar yang tidak bisa dinilai. Oh, tidak apa-apa kok, minggu depan Patong masih khotbah. Setiap khotbah lain. Saya boleh katakan, setiap kota yang hilang, setiap khotbah yang engkau tidak hadir, engkau mengisi kembali. Meskipun engkau bisa dengar rekaman, bisa mengulangi khotbah yang sudah direkam, tetap tidak bisa merasakan perasaan seperti engkau hadir. Saya tidak setuju semua mengikuti kebaktian online. Sama kok. Sekarang zamannya online. Mau beli barang online, mau ketemu orang online, mau ikut kuliah online. Kenapa hubungan seks sama istrimu tidak online? Jawab. Kenapa pernikahan tidak online? Tetap perlu nikah secara pribadi. Pegang tangannya, cium pipinya, berhubungan dengan dia secara seks. That is a personal touch. That is a personal relationship. Gereja ini lebih ketat dari gereja lain. Kita lebih sedikit membiarkan online jalan terus, meskipun kita tetap memberikan kesempatan orang ikut kebaktian online, tetapi hanyalah mereka yang cacat, yang luka, yang tidak mungkin hadir sendiri. Mereka memerlukan suatu hak istimewa online. Tapi kalau engkau masih bisa jalan, bisa naik mobil, bisa datang sendiri, ikutlah pendetamu. Sudah umur 82, tetap melayani secara datang sendiri. Dengan digandeng 2 orang naik ke atas mimbar, khotbah person to person. Saudara-saudara, apa yang bisa dirubah atau apa yang bisa diganti dengan format yang lain, silakan. Yang tidak boleh sembarangan diganti format yang lain, jalankan secara hadir pribadi. Ini pesan saya. Karena Yesus Kristus tidak bicara sama kita dari surga online. Dia sendiri turun, sendiri inkarnasi, sendiri berada di daging dan darah. Ini bukan sesuatu pikiran atau satu kehadiran secara online atau secara pikiran yang tidak konkret, tetapi dengan sendiri hadir di tengah-tengah kita. Hari ini saya mau bicara tentang penghakiman yang kita lihat dari Alkitab. Penghakiman format kedua, penghakiman antara manusia dengan manusia. Tidak ada manusia hidup independen, tidak ada penilaian,
tidak ada penghakiman, dan tidak ada relasi dengan orang lain. Kita hidup kita dengan kelakuan kita dinilai oleh orang lain setiap saat. Orang ini beres, orang ini jujur, orang ini nakal, orang ini licik, orang ini tidak pernah sungguh-sungguh dengan hati yang hadir di dalam kelakuan. Maka mereka menilai, menghakimi kita. Ini adalah the second judgment in human relationship. Pertama, saya menghakimi saya sendiri. Kedua, saya dihakimi oleh manusia yang lain. Yang disebut manusia lain boleh dikatakan 3-4 lapisan. Lapisan pertama, orang keluarga sendiri. Kedua, lapisan relatif kita di sekitar kita. Ketiga, relatif masyarakat di dalam bangsa, suku, wilayah, kota, tempat tinggal kita. Keempat, dinilai di dalam sejarah. The judgment from your family members, the judgment from your relatives, the judgment for your country, your nation, your tribes, and surroundings, and the judgment from the history. Ini 4 hal tak bisa kita lepas. Atau orang hidupnya sangat bernilai, tetapi orang lain tidak peduli. Ada orang tidak dikenal oleh sesama manusia di pinggirnya, tapi sejarah mencatat keagungannya. The judgment from history is very, very crucial. The judgment from history is very, very dangerous. Kalau engkau sekali dinilai jahat, tidak baik, dan dicatat di sejarah, reputasimu dan pengertian manusia kepadamu sulit dicoret, sulit dihapus, sulit dikoreksi beratus-ratus ribu tahun. 100 tahun yang lalu ada seorang dilahir di dunia, lahir di Austria, besar di Jerman, mempunyai ambisi luar biasa. Di dalam buku yang ditulis namanya My Campus, saya punya perjuangan, tidak sampai 100 halaman. Buku itu setiap huruf harus membunuh kira-kira 17.000 manusia. Orang ini akhirnya namanya busuk sekali, dibenci seluruh dunia, lalu tidak tahu kuburan di mana, dan dia namanya menjadi nama yang sangat-sangat busuk di seluruh sejarah. Orang ini namanya Hitler. Waktu Hitler dilahir, seorang anak laki-laki yang ganteng, yang tubuhnya, matanya, mukanya sangat sehat dan sangat lucu, sangat menyenangkan. Tapi waktu matinya menjadi orang yang dibenci oleh ratusan juta manusia di dunia. Karena apa? Diadili oleh sejarah, diadili oleh masyarakat, diadili oleh manusia yang lain. This is a second judgment. Saudara, waktu kita bicara tentang judgment, sudah 1 tahun. Saya kira seluruh dunia sekarang tidak ada pendeta yang berkhotbah mengenai penghakiman Alkitab 1 tahun kecuali Stephen Tong. Kalau mungkin tetap saya akan menjilidkan menjadi buku yang tebal. Sebagaimana kita bicara tentang doa Bapa kami, kita bicara tentang 10 hukum, kita bicara tentang iman rasuli, kita juga akan menjilidkan buku-buku khotbah di bukit, menjilidkan penghakiman di dalam kitab suci. Ini semua magnus opus. Ini semua karya yang tebal, topik yang besar, dan satu pikiran yang sangat penting. Berbahagialah engkau ikut kebaktian di sini, karena engkau dididik secara teratur. Setiap khotbah
dengan logika, dengan penguraian sangat bertanggung jawab, di dalam pikiran yang tertib dan di dalam logika yang kuat. Saudara-saudara, engkau bilang, oh tak apa-apa, saya tidak ikut kebaktian, seperti bebas. Tapi engkau tidak pernah mengetahui kerugian yang engkau alami berapa banyak. Kerugian yang engkau tidak mungkin mengisi kembali berapa serius. Saudara-saudara, kita masuk ke dalam tema penghakiman manusia kepada manusia. Manusia kepada manusia hubungannya hanya berlaku di dalam dua kategori, mencintai atau membenci. Kalau manusia mencintai manusia, apapun bisa dikasih, apapun berani berkorban karena cinta. Yang kau cintai, kau memberi barang, tidak pelit. Engkau memberikan sesuatu, engkau tidak rasa terlalu kasihan, sayang, jangan kasih, kasih saja. Itu karena cinta. When you love a person, you will not be stingy, will be big heart to give and willing to sacrifice yourself. Pada waktu benci satu orang, engkau akan mempunyai emosi yang sangat-sangat jahat, emosi yang sangat-sangat tidak senang, dan akhirnya kelakuan yang apapun mungkin terjadi. Dari manusia kepada manusia, itulah relasi yang mempunyai variasi yang besar dan mempunyai keadaan yang sangat menakutkan. Waktu satu manusia benci kepada manusia lain, dia mungkin melakukan kejahatan yang begitu besar sampai sulit dibayangkan bagaimana mungkin manusia mempunyai tingkah laku yang begitu kejam ke manusia yang lain hanya karena satu istilah, benci. Benci bisa terjadi antara suami istri yang tadinya begitu cinta sampai mau nikah, tapi akhirnya menjadi benci sampai mau membunuh sebelah. Saudara-saudara, benci bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Di dalam satu peristiwa engkau tidak langsung engkau putar dari cinta menjadi benci, dan engkau melihat yang kekasih menjadi musuh. Di dalam kebencian itu sudah ada penilaian. Penilaian itu penghakiman. Penghakiman kalau sudah terjadi kebencian menjadi sumber pembunuhan, dan dari tidak senang menjadi benci, dari benci menjadi membunuh, dari pembunuhan menjadi putus hubungan, memusnahkan pihak yang lain. Ini menakutkan. Dan sebelum terjadi serentetan ini, ada satu istilah, menghakimi orang. Apakah manusia berhak menghakimi orang lain? Yesus berkata, jangan menghakimi orang lain. Engkau juga tidak dihakimi orang lain. Alkitab mengatakan, mengapa menghakimi orang lain? Tidak tahukah orang itu mempunyai tuannya sendiri? Wah, saya takut. Don't you know anybody you hate or you judge, they have their own master. Artinya apa? Engkau bukan yang berwenang, engkau bukan yang mempunyai hak mutlak untuk membenci, menghakimi dan mengkritik orang lain. Karena hak itu ada di tangan Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan setiap manusia. Setiap manusia boleh dihakimi hanya oleh Tuhan secara penghakim yang terbesar. Tetapi manusia lain tidak boleh. Engkau benci orang, menghakimi orang, engkau mengatakan kalimat untuk merugikan atau memfitnah orang lain, engkau sedang melakukan pembunuhan yang halus, yang kelihatan tanganmu tidak berdarah, kelihatan engkau belum bertindak, engkau tidak merugikan orang lain, tapi kalimat-kalimat itu mengandung kebencian, racun, mengandung kejahatan yang sangat merugikan orang lain.
Saudara-saudara, why you judge others? Kenapa engkau menghakimi orang lain? Menghakimi orang lain itu bukan hak resmi yang kita harus ada. Menghakimi orang lain itu adalah kerancangan atau satu kesembronoan daripada manusia yang tidak tahan diri. Saudara-saudara, di dalam kitab suci mencatat relasi manusia dengan manusia, daripada saudara ke saudara menjadi kebencian dan pembunuhan. Ini terjadi generasi pertama setelah Adam, di mana kakak benci adik, kakak menghakimi adik, dan akhirnya mengeluarkan tangan yang membunuh adik sendiri. Kain dan Habel. Di bawah, di lobi ada satu lukisan di mana orang tua dua orang memegang tubuh seorang laki-laki yang muda yang bagus sekali. Posturnya, dagingnya, tangannya begitu indah, tapi sudah mati. Yang menjadi ayah menangis, yang sedih ibu menangis. Saya tidak tahu itu apa, sampai akhirnya saya menemukan itu ada lukisan Adam dan Hawa sedang mempeluk anaknya yang mati karena dibunuh kakaknya terakhir kali. Dan di dalam tubuh tiga orang itu, daging daripada Adam Hawa lebih merah-merahan. Daging daripada mayat yang mati lebih pucat, lebih putih. Itu Adam, Hawa dan Abel. Saudara, di dalam museum kita, di dalam gereja ini banyak barang seni yang sangat bernilai, tapi engkau kurang perhatikan. You take it for granted. Tapi pendetamu bukan begitu. Untuk membuat pendidikan, untuk menjadikan kamu pintar, untuk engkau boleh menikmati semua kesenian. Saya pikir sepanjang tahun, pikir siang malam, pikir bagaimana mendapatkan lukisan yang baik. Lukisan yang baik tidak seperti kamu baca di buku, ada di kertas lalu engkau buang. Saya harus pergi cari asalnya. Siapa yang melukis, maknanya bagaimana, apa yang diutarakan di dalam ekspresi emosi. Lalu saya pergi cari pelukis, saya bayar, saya pesan, suruh lukis lukisan satu persatu, lalu taruh di museum. Adakah pendeta lain mau kerja seperti ini? Tidak mungkin. Bukan saja di Indonesia tidak mungkin, bukan saja di Jakarta tidak mungkin. Di seluruh dunia tidak ada satu pendeta yang bekerja lebih banyak dari saya untuk mendidik, memberikan kesempatan, memperkaya, mempercerdas anggota yang ada di sini. Selain engkau dengar khotbah, engkau boleh melihat, engkau boleh menyentuh, engkau boleh mengalami semua suara yang paling indah di dalam musik, semua garisan yang paling indah di dalam lukisan, semua warna yang paling indah di dalam barang seni. Dan engkau mengkombinasikan suara, lukisan, garisan, warna, bentuk, dan semua seni menjadi sesuatu kehidupan yang mengerti dan mempartisipasikan kehadiranmu di dalam dunia yang konkret dan yang tidak konkret, yang kiasan dan yang tidak kiasan, menjadi sesuatu hidup yang begitu limpah di dalam segala dimensi. Engkau mengerti kebenaran. Saudara-saudara, waktu Kain membunuh Abel, hatinya menghakimi, harus mati. Itu penghakiman manusia kepada manusia. Waktu Kain membunuh Abel, dia mengatakan, saya benar, kamu salah, saya akan menghukum kamu. Lalu dia membunuh adiknya sendiri. Adiknya tidak membalas atau tidak berhasil membalas. Adiknya sudah mati, darahnya dialirkan, berceceran di tanah, masuk ke dalam bumi.
Sesudah itu suara Tuhan menanya, Kain, Kain, apa Tuhan? Di manakah saudaramu? Apakah saya harus menjaga saudara? Sudah bunuh, tidak ngaku dosa, masih galak. Nah, inilah relasi manusia dengan manusia. Ada darah yang menyatakan ketidakadilan bersuara keluar dari tanah ke dalam telinga saya. Our God is not the deaf. Allah kita tidak tuli. Allah kita tidak buta. Waktu engkau melakukan pembunuhan, Allah lihat. Waktu yang dibunuh bersuara darahnya dari tanah, Allah dengar. I listened to his cry. I saw what you have done. You cannot deceive me. You cannot cover every kind of your doings before me. Jangan mengkelabui saya. Ini berarti relasi manusia dan manusia tidak mungkin tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini berarti penghakiman manusia dan manusia tidak mungkin tidak dituntut oleh Tuhan. Saudara, hari ini hatimu benci siapa, Tuhan tahu. Hari ini engkau menghakimi siapa, Tuhan ngerti. Hari ini engkau menghina siapa, engkau memperlakukan ketidakadilan kabar siapa, Tuhan semua lihat. Dan suara ketidakadilan dari orang yang kau lakukan, orang yang kau hina, semua Tuhan dengar. Karena ini penghakiman yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Manusia menghakimi diri, itu namanya the judgment of our conscience. Manusia menghakimi orang lain, itu namanya the judgment in between human beings. Semua harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab menulis lebih jelas dari buku apapun tentang penghakiman manusia kepada manusia. Dan di dalam luar, di dalam keluarga ada penghakiman antara saudara dan saudara. Suami istri ada penghakiman, saudara-saudara ada penghakiman, antara bangsa dan bangsa ada penghakiman, antara kelas masyarakat dan kelas masyarakat ada penghakiman. Dan semua Tuhan melihat, dan akhirnya Tuhan menuntut, dan terakhir masih ada penghakiman yang terbesar, the last judgment of God all over the world. Ini penghakiman Allah terhadap seluruh dunia. Waktu orang menikah senang karena sudah boleh mencintai pacarnya, bisa menyetubui orang yang paling dia cintai. Lalu tidak berapa lama lagi, 9 bulan, 10 bulan lahir anak. Oh, senang. Manusia melahirkan manusia. Ini rahasia terbesar. Ini anugerah paling manis. Waktu kita melihat anak kita kecil, tapi ada mata, ada hidung, ada kuping, ada mulut, begitu mungil dan begitu menyenangkan, kita sebut dia anak, dia sebut kita bapak. Lalu kita rela kerja setengah mati cari duit, beri makan, membesarkan dia dari bayi umur 1, 2, 5, 8, 10, 20 menjadi dewasa. Lalu kita lihat, kita yang mulai tua, mulai jelek, anak-anak kita begitu ganteng, begitu cantik, begitu sehat, begitu sempurna. Kita sendiri tidak pernah mau iri anak, karena itu anak saya, kok apa diiri. Kita nikmati, kita banggakan, kita mempunyai sesuatu enjoyment. My son, my daughter, my descendant, my representative. Tetapi akhirnya terjadi ketidakadilan di dalam memperlakukan setiap anak. Kalau papa mama ditanya, anak mana yang kau paling sayang? Oh, saya sama saja. Itu omong kosong. Kadang-kadang tidak bisa hindar. Engkau lebih cinta yang taat
lebih tidak cinta yang suka kurang ajar. Kadang-kadang engkau lebih cinta yang ganteng, tidak cinta yang lahirnya jelek rupanya. Kadang-kadang engkau mencintai yang rajin, yang bersih, dan yang kelakuannya menyenangkan orang lain. Demikian judgment mempengaruhi the deal of you to your children, itu menjadi sumber ketidakadilan di dalam keluarga. Yakub mempunyai 13 anak, 12 laki-laki, 1 perempuan. Anak-anak laki-laki dari yang paling besar sampai paling kecil, bedanya belasan tahun. Kalau rata-rata 1 tahun setengah satu anak, 12 anak perlu waktu 18 tahun. Kalau rata-rata setiap tambah 1 anak, kasihan istrinya, paling sedikit memerlukan 12 tahun. Kalau rata-rata 2 tahun 1 anak, dia menunggu anak terakhir lahir, paling sedikit mesti tunggu 24 tahun, atau kalau 13 orang 26 tahun. Sehingga Ruben, Simeon, terus sampai Yusuf dan Benyamin, itu bedanya lebih mungkin 15-20 tahun. Saudara-saudara, lalu makin kecil, makin disayang. Dan kesayangan Yakub terhadap anaknya memuncak pada anak ke-11, namanya Yusuf. Apa Yusuf lebih ganteng, atau lebih lincah, atau lebih pinter, atau lebih sehat, kita tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan Yakub mencintai Yusuf lebih daripada anak-anak yang lain. Kalimat ini dicatat dan dicatat lagi. Yakub memberikan pakaian yang berwarna-warni yang paling mahal, yang paling indah untuk Yusuf. Seorang yang mencintai orang lain paling suka kalau orang lain itu pakai pakaian yang indah. Selain cantiknya, selain gantengnya, waktu dia pakai pakaian indah, engkau lebih menikmati. Di atas ganteng tambah ganteng, di atas elok tambah elok, di atas cantik tambah cantik. Engkau menikmati kalau dia pakai pakaian yang bagus. Tetapi kalimat ini mengakibatkan penghakiman saudara terhadap adiknya yang namanya Yusuf, sehingga menjadi satu nasib kemalangan yang datang kepada Yusuf itu. Mereka benci Yusuf, mereka mengkerjain Yusuf, dan akhirnya mereka menjual Yusuf, mendapatkan uang dibagi-bagi, lalu mereka berusaha merebut pakaian yang paling bagus itu, dilumuri dengan darah domba, bawa pulang kepada ayahnya. Anakmu sudah mati karena dimakan oleh serigala, diterkam oleh macan atau singa. Coba dia bajunya penuh dengan darah. Ini mengakibatkan satu tragedi yang bikin Yakub nangis, sedih, susah puluhan tahun, karena anak yang paling dicintai sudah tidak ada. Anak yang paling disayang sudah dimakan oleh singa. Waktu Yakub memikirkan bagaimana dagingnya digigit oleh singa, dirobek-robek oleh serigala, hati dia hancur dan dia rasa hidup tidak berarti, seperti mayat yang masih bergerak. Di dunia ini tidak ada arti. Dia melewati hidup yang begitu sedih puluhan tahun, sampai akhirnya waktu dia umur 117 mendengarkan Yakub masih hidup. Oh, anakku masih ada. Baru dia mulai hidup kembali, mulai rasa bahagia. Dan dia tidak percaya, benarkah dia ditipu puluhan tahun? Benarkah anaknya masih ada di dunia? Waktu dia ketemu dengan Yusuf, Yusuf waktu itu paling sedikit umur 45. Karena adiknya
Waktu ketemu dengan Yusuf, Benyamin bawa sekeluarga sampai di Mesir, sudah mempunyai 10 anak. Kalau Benyamin mempunyai 10 anak dan nikahnya umur 30, paling sedikit Benyamin sudah 42-45. Yusuf pasti lebih tua karena kakaknya. Dan waktu itu Yakub 117. Tidak bisa lihat dengan jelas. Dengan buram dan samar-samar dia memegang tangan Yusuf. Engkaukah anakku yang aku paling mencintai? Saya tidak pernah mimpi, tidak pernah mengerti bahwa engkau masih hidup. Kalau begini, berpuluh-puluh tahun saya hidup ditipu oleh kekejaman yang saya tidak tahu. Saya hidup seperti orang mati. Dan sekarang saya melihat anaknya sudah umur 40 lebih, pegang tangannya, pegang pipinya, cium mukanya. Dia seperti orang setengah gila, bangun di dunia, dan tidak lama lagi dia sendiri harus mati. Saudara-saudara, penghakiman manusia, kabar manusia bisa begitu indah, bisa begitu disayang. Dan penghakiman antara manusia sama manusia bisa begitu kejam, akhirnya sangat memusnahkan nasib dan hari depan orang lain. Setelah Yusuf dijual, mereka bagi-bagi uang lalu pulang berkomplot-komplotan. Mereka bersehati untuk menipu ayahnya dan tidak bocor rahasia kalau Yusuf masih hidup. Berpuluh-puluh tahun bikin sekeluarga itu tidak ada arti lagi. Papanya rasa sangat tidak berarti hidup di dunia, dan anak-anaknya juga selalu tidak bisa menutup, dan mereka berusaha tidak membocorkan bohong itu. Sampai papanya umur 117 baru ketemu Yusuf. Saudara, penghakiman manusia kadang-kadang kejam sekali. Penghakiman manusia yang paling kejam terjadi pada suami istri yang cintanya paling erat sebelum nikah. Kebencian manusia yang paling kejam antara saudara-saudara yang merebut harta, saling membunuh, saling masukkan ke pengadilan. Penghakiman yang tidak adil terjadi. Kalau boleh biar adiknya mati atau kakaknya mati, sudah dia sendiri bisa mewarisi secara monopoli. Ini terjadi di Jakarta. Di dalam berapa tahun terakhir kita melihat banyak orang yang membunuh saudara, mengadili saudara, masukkan ke dalam pengadilan penjara saudara, masukkan ke dalam peti mati saudara, hanya mau merebut kuasa, merebut nama, merebut cinta, merebut tanah, merebut segala harta benda yang diturunkan daripada papa mama. Saudara-saudara, saya mau tanya, bagaimana engkau memperlakukan saudaramu? Bagaimana engkau memperlakukan akan adik sekandungmu? Dengan judgment sebagaimana kita semua akan menghadapi Tuhan. Saudara-saudara, di dalam sejarah Inggris ada seorang raja yang namanya adalah Henry VIII. Yang belajar sejarah Inggris mengetahui Henry VIII yang bikin reformasi secara tidak ada sesuatu cerita atau sesuatu peristiwa sejarah yang mulia. Martin Luther mengadakan reformasi karena doktrin harus kembali kepada Alkitab. Calvin mengajar reformasi karena dia mengajar doktrin harus kembali kepada Alkitab. Tetapi Raja Henry VIII mengadakan reformasi hanya karena Paus tidak setuju dia menceraikan istrinya.
tidak memberkati dia. Dia melawan kerajaan Katolik dan dia menjadikan Anglican Church, gereja Inggris yang harus menjadi merdeka, berdiri sendiri. Ini hal yang tidak mulia. Henry VIII menikah 6 perempuan, mukanya mirip-mirip, perempuan cantik-cantik, tetapi semua tidak melahirkan anak. Akhirnya dia sangat kesal. Menikah perempuan ini tidak ada, menikahkan itu tidak anak. Terakhir ada satu perempuan yang melahirkan seorang laki-laki. Pada waktu dia 11 tahun sebelum mati, perempuan itu melahirkan anak. Dia senang sekali. Inilah pengharapanku. Saya ini raja. Setelah saya mati, raja jadi orang lain. Kenapa tidak ada anak saya? Kalau saya punya anak, saya akan menurunkan takhtaku kepada dia, menurunkan mahkotaku dan jubah rajaku kepada dia. Tetapi akhirnya semua istri tidak ada anak, hanya satu melahirkan anak. Dia menyenangkan anak itu seperti mutiara di dalam tangan, seperti berlian yang tidak mungkin dia lepas. Anak itu umur 11. Raja Henry VIII sudah sisa 1,5 tahun meninggal dunia. Dipanggil anak itu. Anak itu namanya apa? Edward. Edward, come here. I tell you something very important. You are my son. You are my only son. I should tell you the secret of reigning over the Great Britain. Bagaimana menjadi raja, menguasai kerajaan Inggris. Bagaimana engkau boleh naik ke tahta? Dan dia mengatakan kalimat apa? I tell you, England has millions of people, and England has only one throne. Di Inggris ada berjuta-juta manusia, tetapi hanya satu takhta. Kalau hanya satu takhta, kalau engkau anakku, engkau naik tahta, saya kasih tahu rahasianya. What is that, Daddy? What is the secret that I can go up on the throne and inherit your kingdom? Bagaimanakah saya bisa naik ke atas tahta, mewarisi akan kerajaanmu? You know, Edward, many gentlemen are so ambitious to get the throne and sit there. But you are the only descendant from my life. Di Inggris banyak laki-laki yang kepingin menjadi raja. Banyak laki-laki yang ingin naik ke atas tahta. Tetapi engkau satu-satunya anak saya yang berhak. I am old now. Saya sudah tua. Saya kasih tahu rahasia. Yes, I want to know, Daddy. What is the secret of going up to the throne? You should kill them. Move their head. Take off from their body. And after you kill all those who are ambitious to get this throne, and you can go up there. Satu-satunya cara untuk engkau bisa naik tahta, yaitu potong kepala mereka satu persatu, baru engkau bisa naik. Saudara-saudara, ini sejarah Inggris. Ini kalimat dari papa yang mempunyai hanya satu anak, yang kepingin anaknya naik ke atas tahta, dan dia memberikan rahasia kepada anaknya. Dirangkul, dicium. This is the secret. Saudara-saudara, saya kira kita semua mengetahui banyak takhta di dalam kerajaan di antara saudara-saudara yang banyak. Karena tidak mungkin raja itu cuma satu istri. Kepanjangan raja itu melampiaskan seks seenak mungkin, puluhan istri, nyonya, selir, ratu, dan perempuan-perempuan yang dipilih daripada rakyat untuk diperkosa, untuk dinikmati, untuk ditiduri di dalam istana, karena dia mempunyai kuasa terbesar.
Maka tidak heran kalau raja-raja mempunyai anak yang banyak sekali. Setelah banyak sekali, akhirnya tidak mungkin semua jadi raja. Lalu bagaimana? Terjadi pertarungan, terjadi penghakiman, terjadi pembunuhan antara saudara dan saudara itu. Semua adalah lumrah. Jadi ada kalimat mengatakan, some children of the king are born to be killed, some are born to reign. Anak raja ada yang dilahirkan untuk dibunuh, anak raja ada yang dilahirkan untuk menjajah, anak raja ada dilahirkan untuk membunuh saudara-saudara yang lain. Kita mengetahui sekarang kerajaan yang paling kaya di dunia di Thailand. Thailand rajanya, uangnya mungkin 4 kali lebih kaya daripada Queen Elizabeth yang kedua yang berada di Inggris, yang sekarang sudah umur lebih 90 tahun. Saudara-saudara, dan Raja Thailand kelakuannya tidak terkendali, tetapi raja ini mempunyai seorang ayah yang namanya Raja Bumi. Itu raja terbaik dalam sejarah. Setiap orang Thailand ketemu dia lutut seperti menyembah dia sebagai Tuhan Allah. Bumi waktu masih muda dia membunuh kakaknya karena merebut kuasa. Dia tidak mau kakaknya menjadi raja, dia menjadi raja. Dia membunuh. Setelah membunuh dia menjadi raja yang terbaik di dalam sejarah Thailand. Tetapi orang yang membunuh melahirkan anak kurang baik. Anak perempuan dia salah satu anak terbaik, tapi tak boleh jadi raja. Anak laki-laki dia orang yang jahat sekali, tetapi menjadi raja. Nah, ini adalah bagaimana engkau pura-pura baik. Engkau sudah membunuh orang lain, bibit suka membunuh turun ke dalam kamu, keturunanmu tidak mungkin menjadi baik. Nah, saya tidak banyak bicara tentang genetika, bicara tentang akan pembalasan dendam dari Tuhan dan sebagainya. Saya kembali kepada tema, yaitu mengadili orang lain. Saudara-saudara, sekarang dia sudah mati, raja yang baik sekali, tapi pernah membunuh saudara. Keturunannya tidak baik. Karena apa? Misjudgment, mengadili orang secara tidak adil. Tapi ini sering terjadi. Saya kembali tanya, kalau engkau diadili orang lain, atau engkau diperlakukan tidak adil oleh temanmu, saudaramu, familimu, atau engkau dianiaya oleh suamimu, atau dipermainkan oleh istrimu, ditipu oleh orang-orang rumahmu sendiri, bagaimanakah? Kita hidup di dalam penghakiman diri kepada sendiri karena kita ada hati nurani. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang setiap orang mempunyai kuasa untuk mengadili orang lain, dan Tuhan kadang-kadang membiarkan. Sebagaimana Kain membunuh adiknya, yaitu siapa? Abel. Tuhan membiarkan. Tuhan menuntut, kenapa engkau membunuh adikmu? Demikian kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Kita tidak bisa membalas dendam. Cara apa kita bisa hidup? Dengan memperkenan kepada Tuhan. Di dalam cerita daripada Yusuf, kita melihat dia diadili secara tidak benar. Dia dikucilkan dari saudaranya. Dia dijual ke Mesir. Dia diturunkan menjadi budak. Dia difitnah oleh nyonya Potifar. Dia dimasukkan ke penjara. Tak ada satu hal yang baik terhadap dia. Hanya karena dia dicintai oleh papanya. Karena dia ganteng. Karena dia menyenangkan papanya. Terlalu memanja dia. Akhirnya timpalah di dalam nasib dia kemalangan tidak henti-henti. Dijual, dijadikan budak, diperlakukan dengan aniaya, digoda oleh nyonya yang tidak tahu malu,
dimasukkan penjara karena fitnahan. Salahnya Yusuf apa? Yusuf melakukan kesalahan bagaimana? Di dalam kitab suci tidak pernah mencatat dua orang dan tidak pernah bicarakan mereka berdosa. Satu, Yusuf. Kedua, Daniel. Bukan berarti mereka tidak berdosa, tapi mereka telah menjadi pemuda yang terbaik dalam sejarah. Baiknya sampai di mana? Diperlakukan secara tidak adil, diadili secara tidak benar. Mereka tidak pernah simpan dendam. Barang siapa yang diperlakukan tidak adil, diperkosa, ditekan, dianiaya, tidak pernah dendam, itu orang baik. Bagaimana menilai orang baik? Lihat, kalau orang itu dihina, dianiaya, dirugikan, tidak pernah balas dendam, itulah orang baik. Engkau boleh berteman dengan orang seperti ini. Dan mereka bagaimana memperlakukan ketidakadilan yang timpa kepada mereka selama hidup mereka. Mereka cuma serahkan kepada Tuhan. This is the man, so-called a good man. This is a man who please God. Menyenangkan Tuhan adalah taat segala ketidakadilan yang diperlakukan kepada engkau, menyerahkan hidup hari depan nasibmu kepada Tuhan dan tidak pernah membalas dendam atas kerugian dirimu sendiri. Itu orang baik. Saya sudah cukup tua ya, umur 82. Saya lihat orang baik yang tidak pernah balas dendam, tidak pernah dirugikan oleh Tuhan. Meskipun rugi sekali, dirugikan oleh manusia, tapi akibatnya Tuhan pimpin. Kita mempunyai seorang majelis namanya Ferry. Ferry seorang rajin melayani, suka membesuk dan menjaga museum, setia melayani. Ferry hari ini saya kira sudah umur 60 lebih. Dan dia punya anak, cucu, perempuan, laki, semua satu-satu diberkati luar biasa. Ferry kelihatan tidak ganteng, tapi dia mempunyai cucu laki-laki yang saya senang sekali. Ganteng sekali. Dia adalah seorang anggota gereja kita yang pernah ditipu oleh pendeta sampai rumahnya diambil, ratusan juta tidak bayar. Ini pengadilan yang tidak beres. Ini pelakuan yang kurang benar dan satu tindakan yang merugikan Pak Ferry. Tapi saya bukan melihat apa yang terjadi, apa yang menjadi dendam. Saya melihat apa yang menjadi hari depan, dipimpin Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dia tidak rumah, kan rumahnya diambil orang lain. Ferry masuk gereja sini dengan tenang-tenang taat, dengan rajin dengarkan khotbah dan dengan sungguh-sungguh menyerahkan nasibnya ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan sediakan satu rumah yang tidak besar, cukup untuk dia besarkan anak-anak. Dan akhirnya anaknya semua menikah. Yang perempuan paling kecil baru nikah 2 bulan yang lalu. Dan saya melihat Tuhan memberikan menantu yang baik sekali, memberikan suami yang baik kepada anak perempuan itu. Karena apa? Finally, God bless him. Saudara jangan lihat sementara, lihat akibat. Alkitab mengatakan setiap orang engkau kenal, engkau memperhatikan akibatnya bagaimana. Kalau kelihatan kaya raya, besar sekali, mempunyai segala kenikmatan yang tertinggi, tapi akhirnya dibuang oleh Tuhan, apa gunanya? Kalau engkau dihina, disiksa, dirugikan, dimasukkan penjara, difitnah seumur hidup, susah sekali, tapi akhirnya diberkati oleh Tuhan, apa yang disesalkan? Kenapakah Yusuf yang begitu disiksa, Tuhan berkati akhirnya menjadi Perdana Menteri dari kerajaan terbesar di dunia, menjadi Perdana Menteri dari Firaun, di bawah satu orang, di atas ratusan juta orang.
God lift him up. Tuhan mengangkat dia menjadi tinggi. Jangan berjuang untuk sendiri. Jangan membalas dendam bagi dirimu sendiri. Jangan menyesal dan benci orang yang menganiaya kamu. Doakan mereka dengan hati yang penuh dengan taat kepada Tuhan. Jangan menyimpan dendam. Jangan lu kesah. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Terima saja nasib yang sangat susah engkau terima. Dan Tuhan yang mempunyai mata yang bernyala-nyala seperti pedang yang bermata dua. Dia mengetahui hari depanmu akan diperlakukan dengan baik. Di dalam judgment of human being, di dalam evaluation of our neighbors, di dalam kelakuan orang-orang yang menemani kita atau masyarakat yang menghakimi kita, kita selalu diperlakukan tidak adil. Tidak apa-apa. Karena kalau kita tetap sandar kepada Tuhan, memandang kepada Dia, dan taat pimpinan Dia, Tuhan tidak merugikan kita. Tuhan tidak membuang kita. Akhirnya Dia akan bukan jalan yang luas, memberikan hari depan yang sangat terang, dan memberikan berkat yang sangat limpah untuk kita. Itu sebab pada waktu semua orang Israel tidak ada makanan, mereka mesti pergi ke Mesir, minta gandum, minta makanan daripada negara yang bukan beragama sama dengan mereka. Mereka tiba, tidak sangka Yusuf yang mereka jual ke Mesir sekarang jadi Perdana Menteri. Mereka akhirnya dipermainkan Yusuf dengan menyimpan rahasia. Akhirnya nangis, berpeluk bersama-sama. Dan Yusuf mengatakan sekalimat, maksudmu tidak baik. Maksudmu dari dulu membenci saya, menjual saya, melakukan hal yang sangat merugikan saya. Engkau bermaksud mencelakakan saya. Tetapi maksud Tuhan bukan demikian. Dia melatih saya, menguji saya, membuat saya beriman lebih teguh bersandar kepada Dia. Akhirnya saya diberkati menjadi Perdana Menteri. Inilah kehendak Tuhan. Engkau mau merugikan saya, engkau mencelakakan saya. Tuhan merencanakan saya mengalami penganiayaan, mengenai kesusahan, mengalami ujian, menjadi orang yang tegar, orang yang teguh imannya, bersandar kepada Tuhan, dan saya boleh dipersiapkan menjadi penolong keluarga. Hei kakak-kakak saya 10 orang yang merugikan saya, sekarang saya membalas cinta kasih. Saya memberi makanan supaya engkau tidak kelaparan dan mati. Itu namanya penghakiman manusia yang tidak adil, dibalikkan oleh Tuhan menjadi berkat yang besar bagi manusia yang diperlakukan tidak baik. Saudara-saudara, engkau berani menjadi murid saya. Engkau tidak sembarangan pergi gereja yang tidak bertanggung jawab. Engkau setiap minggu dengar khotbah saya, dengar baik-baik mencintai Tuhan, baik-baik taati pimpinan Tuhan. Tuhan tidak akan membuang kamu. Amin. Tuhan akan membuka hari depan, mensediakan kesuksesan yang besar untuk engkau dan untuk anak-anak cucu engkau. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Jadi berdoa untuk kita di dalam selesai kebaktian ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkau tidak meninggalkan buatan tanganmu. Kami bersyukur Engkau menopang kami bukan hanya dengan makanan dan minuman, tapi Tuhan Engkau menopang kami juga dengan firman-Mu.
Engkau menciptakan dunia ini dengan firman-Mu dan Engkau menopang kami yang Engkau pilih, yang Engkau tebus, yang Engkau beli dengan darah yang mahal. Dengan firman-Mu juga. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati, menerangi firman yang sudah kami dengar, agar kami ini boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengisi dunia ini dengan shalom, dengan pemerintahan yang berasal dari Tuhan. Sampai semua lutut boleh bertelut menyembah Kristus sebagai Rajanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami yang mengikuti Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita mengikhlarkan iman rasuli. Semua sesuai dengan peraturan gereja. Dan kita bersama dengan semua orang beriman kepada Tuhan di dalam segala zaman dan di dalam segala bangsa. Mari kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita hari ini selesai khotbah akan memberikan persembahan. Sesudah itu kita ada pemilihan majelis untuk 2 tahun yang akan datang ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bijaksana, engkau bisa mengetahui siapa yang menurut apa yang engkau mengetahui. Setelah doa, pilih yang suci, yang cinta Tuhan, yang namanya baik, dan yang betul-betul berjiwa pelayanan di dalam rumah Tuhan, menjadi majelis. Tuhan berkati. Silakan duduk. Sekarang kita menyanyi lagu dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Lagu keempat, mari kita menyanyi bersama-sama. Bersama Yesus berjalan menuju lembah, sumber air yang sejuk dan mekar bunga. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, sampai ke surga berjalan ikut Dia. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikut Dia. Bersama Yesus berjalan menuju lembah, badai topan menerjang gelap menghadap. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar sebab Tuhan di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku tenang dan nyaman sebab dekat Tuhan. Yesus memimpinku maka melangkahku, dan ku dibawanya ke rumah Bapa. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikut Dia. Bersama Yesus berjalan menuju lembah, sumber air yang sejuk dan mekar bunga. Hatiku tenang bila Yesus
kita berdoa persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh beribadah pada pagi hari ini, dan kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Bagian dari berkat itu kami bawa dalam ibadah ini berupa persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan boleh memakainya untuk boleh menunjang baik operasional di gereja ini maupun berbagai penginjilan yang boleh dilakukan oleh gerejamu. Sehingga boleh kiranya Tuhan, nama-Mu semakin tersebar di seluruh muka bumi, semakin banyak orang yang mengakui Engkau sebagai Tuhan. Kami mengucapkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan untuk duduk, mengambil saat teduh. Kebaktian telah selesai. Tuhan memberkati.